Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setia Maulana, mahasiswa Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan peran Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya dalam melestarikan nilai-nilai sufistik di era digital. Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai keislaman di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan tertua, pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Salah satu aspek penting yang dijaga oleh pesantren adalah tradisi sufistik yang menekankan nilai-nilai spiritualitas, tasawuf, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya menjadi salah satu contoh lembaga yang aktif dalam melestarikan ajaran nilai-nilai sufistik di tengah arus modernisasi. Dengan pendekatan adaptif, pesantren ini berhasil mengintegrasikan tradisi sufistik ke dalam berbagai program pendidikan dan dakwah. Upaya ini mencerminkan komitmen pesantren untuk menjaga relevansi nilai-nilai sufistik dalam kehidupan masyarakat modern tanpa meninggalkan akar tradisionalnya. Untuk strategi Pondok Pesantren Al-Jihad dalam memelihara nilai-nilai sufistik di era digital, yakni yang pertama, mencetak santri sebagai penyebar nilai. Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya juga berperan dalam mencetak para santri agar memiliki karakter terpuji serta dapat menerapkan ajaran-ajaran nilai sufistik yang diajarkan di pondok pesantren. Tidak hanya itu, ketika para santri telah menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren, lalu kembali ke masyarakat, mereka berkewajiban agar tetap dapat mempraktikkan nilai-nilai yang telah dipelajari serta dapat menyebarkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, kajian kitab kuning kepada santri. Kajian kitab kuning ini meliputi kitab Taisyurul Holak, Ukudulil Jain, Bidayatul Hidayah, Nasirul Ibad, Mukhtarul Hadis, Tafsir Al-Quran, dan lain sebagainya. Kitab-kitab ini sebagai bekal para mahasiswa atau para santri dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga nanti terjun di masyarakat. Selain itu, kajian ini biasanya dilakukan harian secara bergantian setiap malam setelah sholat isya atau setelah sholat subuh. Yang ketiga, kegiatan rutinan pesantren. Yang pertama ada kegiatan harian. Kegiatan ini meliputi sholat maktubah berjamaah, qiyamul lail atau sholat iftitah, tahajud, sholat hajat, dan sholat witir. Kemudian amalan surat Yasin dan Waqiah setelah sholat qiyamul lail hingga menjelang subuh. Kemudian amalan surat Al-Kautsar, Al-Qadar, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas setelah subuh sebanyak 11 kali. Amalan surat Al-Fatihah dan Al-Insyirah setelah maghrib masing-masing 11 kali yang ditunjukkan untuk mendoakan kedua orang tua. Amalan ayat kursi setelah jamaah isya sebanyak 7 kali supaya diberikan ilmu yang bermanfaat dan selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, kegiatan mingguan meliputi amalan pembacaan surat Yasin setiap hari Senin pukul 11 malam. Kemudian ada pembacaan salawat tibaiyah setiap hari Selasa ba'da maghrib dan malam Fatihaan, sholat taubah, sholat tasbih, sholat hajat, sholat hajud, sholat witir, dan dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali setiap hari Kamis malam Jumat pukul 12 tengah malam. Yang ketiga, kegiatan bulanan meliputi istighosah rahmatin lil alamin setiap Sabtu malam di akhir bulan ba'da isya, di mana kegiatan ini biasanya diikuti oleh jamaah dari daerah sekitar dengan jumlah lebih 1000 jamaah. Kemudian ada amalan
Asmaul Husna setiap malam tanggal 15 di bulan Hijriah. Selain itu juga ada pembacaan salawat habsi. Untuk yang keempat, penggunaan platform digital. Dalam menjangkau jamaah yang lebih luas, sosial media menjadi alat yang sangat efektif, di mana beberapa kegiatan seperti istighosah rahmatan lil alamin, salawat hibsi itu disiarkan langsung melalui YouTube, sehingga jamaah yang sedang memiliki kesibukan dan tidak bisa hadir di lokasi bisa tetap mengikuti kegiatan secara jarak jauh. Dan yang menariknya adalah hampir semua panitia berasal dari para santri itu sendiri. Selain itu, informasi apapun tentang pondok sering kali disalurkan melalui akun sosial media, baik itu IG maupun WA komunitas. Informasi ini meliputi pamflet sebagai pengingat amalan yang ada yang akan dilaksanakan atau pamflet pengingat lainnya. Kemudian setelah setiap selesai pengajian, hasil rangkuman pengajian akan diedit sedemikian rupa dan semenarik mungkin yang nantinya akan dibagikan ke sosial media pondok. Nah, itu tadi seputar informasi yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya dengan mengetahui strategi dan metode yang dipakai Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya membuktikan bagaimana peran aktif Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya dalam menjaga dan melestarikan ajaran-ajaran nilai sufistik di era digital. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.